kepada semua saudara-saudari yang di rumah sekarang, selamat pagi dan setiasa bersyukurlah apa yang kami dapat dengan Tuhan setiasa bersama dengan kami dan kita sekalian pun dimanapun kita berada, kita kerja ataupun sedang membuat kerja rumah okay. So mari kita teruskan kita punya pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Saya akan minta Maestra untuk doa pembukaan. Silakan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat pagi yang indah Kau berikan bagi kami pada saat ini ya Bapa. Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau tetap hadir bersama kami ya Bapa. Walaupun kami tidak dapat berkumpul Tuhan, karena kami percaya Tuhan kerinduan hati kami Tuhan Engkau tahu ya Bapa. Tuhan Engkau mengurapi setiap pribadi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Kita akan nyanyikan lagu Bangkit Surga Nama Yesus. Kita tepuk tangan. Saudara-saudari yang di rumah kita tepuk tangan sama-sama. Oke. Bangkit Surga Nama Yesus. Nyatakan kuasa-Nya.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan juga kami akan ambil masa untuk mendengar firman. Untuk masa pastor akan berikan kongsian pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Masa akan diberikan kepada pastor untuk berikan kongsian pada pagi hari. Silakan. Selamat pagi, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita bertemu pada pagi hari ini. Sama-sama kita mendengar firman Tuhan, dan sebentar tadi kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita percaya bahwa setiap kita dimanapun kita berada pagi hari ini, semua kita diberkati. Puji Tuhan. Jadi sebelum itu mari kita berdoa. Saya yang bawa kita dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kesempatan yang sangat indah pagi hari ini untuk kami sama-sama meluangkan masa ini, mengambil masa untuk sama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang indah ini kami percaya bahwa setiap kami diberkati melalui pujian penyembahan, bahkan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar ini. Bagi hamba-Mu yang membawa kami dengan firman-Mu, pakailah hamba-Mu agar menjadi saluran berkat kepada setiap pendengar pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Merasa cemas atau merasa gelisah, dan kekhawatiran hadir pertama kali dalam kehidupan manusia sebagai akibat dosa. Nah, jadi kekhawatiran merupakan akibat dari kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa dalam dosa. Jadi akibat dari kejatuhan itu, dosa telah menjalar kepada semua manusia dan menjangkau setiap aspek sifat dan kemampuan manusia, termasuk rasio, hati nurani, kehendak hati, emosinya, dan keberadaannya secara menyeluruh. Itu bercakap tentang kekhawatiran. 2 Korintus 4:4, 1 Timotius 4 ayat 2, Roma 1 ayat 28, Efesus 4:18. Kita boleh perhatikan bersama-sama. Jadi pada pagi hari ini ingin saya membawa kita sama-sama mendengar tentang satu tema firman Tuhan, yaitu mengatasi kekhawatiran hidup. Sebentar tadi saya katakan kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Kita belum pasti apakah itu benar-benar berlaku, tetapi kita khawatirkan. Khawatir nanti apa yang akan berlaku nanti seperti apa. Nah, jadi kekhawatiran itu ada di dalam hati kita. Mari kita bersama lihat dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi Bapak Ibu, para pendengar semua, mengatasi kekhawatiran hidup. Bercakap tentang kekhawatiran itu memang kita alami dalam kehidupan kita. Sebagaimana dosa bersifat umum, bersifat universal, maka kekhawatiran juga bersifat universal. Artinya tidak ada seorang pun manusia yang terkecuali yang tidak pernah mengalami kekhawatiran. Setiap orang pernah merasa khawatir tentang suatu hal, suatu keadaan. Manusia selalu diserang oleh kekhawatiran, kan, dan tekanan-tekanan hidup yang dapat memperburuk keadaannya. Nah, banyak orang yang khawatir menderita kesulitan-kesulitan jasmani seperti gugup, tidak dapat tidur, gelisah, sakit kepala, susah bernafas, dan banyak hal. Mungkin kita pernah mengalami apa yang namanya kekhawatiran. Jadi kita akan lihat bentuk-bentuk umum mengenai kekhawatiran. Apa itu kekhawatiran? Daripada segi, daripada perspektif, daripada apa yang kita lihat secara umum, bentuk umum mengenai kekhawatiran. Pertama, khawatir terhadap akibat dari kejahatan atau kesalahan yang telah dilakukan. Ini biasa yang kita alami, khawatir terhadap akibat daripada
kejahatan, ataupun kesalahan yang dilakukan. Contoh, ketika Adam berdosa dengan cara melanggar perintah, maka ia mulai sadar akan dirinya. Dia menyadari kesalahannya dan menjadi takut kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, jadi ketakutan ini terlihat dengan cara dia menyembunyikan dirinya dari hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Khawatir, itu bentuk umum, khawatir terhadap akibat dari kejahatan atau kesalahan yang dilakukan. Kedua, kekhawatiran pada realiti kematian yang pasti akan dialami. Tidak ada yang tahu bila dia akan meninggal, tetapi kematian itu pasti. Nah, jadi kekhawatiran pada realiti kematian yang pasti akan menyebabkan seseorang itu khawatir. Seseorang tidak dapat mengetahui bila kita mati. Seseorang tidak dapat menetapkan kamu akan mati sekian hari bulan dan sebagainya tahun ini dan tahun berikut dan tahun sekian. Nah, jadi masalah kematian merupakan misteri yang penuh dengan berbagai teka-teki yang membingungkan. Bila, di mana dan bagaimana seorang mati adalah misteri baginya sendiri. Bagi semua orang, tidak ada seorang pun yang tahu bila kematian itu akan datang menjemput. Tidak ada seorang pun yang tahu pasti berapa panjang usianya. Kalaulah kita tahu berapa panjang umur kita dalam dunia ini baik tetapi itu merupakan satu misteri. Tidak ada yang tahu. Ingin tahu tetapi kita tidak akan tahu bila masa kita akan dipanggil Tuhan. Lalu yang ketiga, kekhawatiran terhadap hidup dan kehidupan yang harus dijalani setiap hari. Ini bentuk umum yang biasa kita lihat. Kekhawatiran terhadap hidup dan kehidupan yang harus dijalani setiap hari, yang ditempuh setiap hari. Nah, jadi orang yang khawatir sedemikian merasa dia tertekan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Sampai mereka lupa mengurus masa kini, masa sekarang. Mereka ditandai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh kekhawatiran tentang segala macam hal. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar, hal-hal yang tak berarti akan dibesar-besarkan, hal yang kecil dibesar-besarkan dan sebagainya. Mereka khawatir tentang kesulitan masa depan, khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang keluarga dan lainnya yang sebenarnya hanya ada dalam fikiran dan apa yang mereka bayangkan. Khawatir. Nah, jadi kekhawatiran bentuk umum yang ketiga ini, kekhawatiran terhadap hidup dan kehidupan yang harus kita jalani setiap hari. Memang betul apa yang kami makan esok, apa yang akan kami dapat lusa dan sebagainya tahun depan, bagaimana kehidupan seterusnya. Khawatir, sehingga kekhawatiran itu selalu dan sering kita alami dalam kehidupan kita dan tak terlepas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mengalami yang bernama kekhawatiran. Jadi mari kita lihat bersama alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Kristus memerintah agar kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan kita. Tuhan memerintah, Dia Tuhan katakan, Tuhan mengajar supaya kita tidak khawatir tentang hidup kita, tentang apa yang kita makan, minum dan pakai, serta tidak perlu khawatir tentang masa depan kita. Itu yang diperintahkan Tuhan, itu kata Tuhan Yesus sendiri. Tetapi di sini perlu ditegaskan beberapa kesalahan segelintir orang mengenai ajaran Yesus dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, Matius 6:25 itu. Yaitu ada yang beranggapan bahwa orang Kristen tidak perlu bekerja. Dia baca daripada ayat ini sehingga ada yang beranggapan bahwa orang Kristen itu tak perlu bekerja. Ini adalah kesalahan dalam memahami ayat, dalam memahami teks. Yang kedua, ada juga yang mengajarkan orang Kristen tidak perlu membuat rencana mengenai masa depan mereka. Ini adalah kesalahan dalam memahami teks juga, memahami firman Tuhan. Dan ketiga, ada juga yang salah memahami ayat 33
Kita lihat ayat 33, sehingga motivasinya bukan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran, tapi mencari semua yang akan ditambahkan. Wah, ini satu kesalahan. Ini satu hal yang jelas mengelirukan. Nah, bila keadaan yang seperti ini berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku dirinya orang Kristen, maka hal-hal yang tidak sepatutnya kita lakukan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Sebab memahami teks dengan cara yang salah, mentafsirkan sesuatu ayat firman Tuhan itu dengan akal budinya sendiri. Jadi itu hal itulah yang harus kita perhatikan. Nah, jadi berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tersebut, beberapa alasan yang menjadikan kita tidak perlu khawatir. Alasan yang pertama, mengapa kita tidak perlu khawatir adalah kita tidak perlu khawatir karena kita memiliki Allah Bapa yang maha baik dan berkemurahan. Matius 6, 26, 28, 30 itu. Dalam ayat 26 juga, kalau kita perhatikan. Nah, jadi mengapa alasan mengapa kita tidak perlu khawatir? Kita tidak perlu khawatir karena kita memiliki Allah Bapa. Wah, Allah Bapa yang maha baik dan berkemurahan. Banyak orang yang baik, tetapi tidak ada orang yang maha baik seperti Allah kita. Dia adalah Allah yang maha baik. Kita tidak dapat menggambarkan kebaikannya seperti apa. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir kan, karena kita memiliki Allah Bapa yang begitu baik, yang sangat berkemurahan kepada kita. Nah, jadi Tuhan Yesus menguatkan lagi kepercayaan kepada Bapa di surga dengan menggunakan contoh bagaimana Allah memelihara burung-burung kan. Walaupun burung itu tidak menjalankan, tidak menabur dan menuai serta mengumpulkan dalam lumbung, namun binatang itu menerima makanan dari Tuhan. Mereka diberikan cukup oleh Bapa kita di surga. Wow, luar biasa pemeliharaan Tuhan. Perhatikan burung-burung katanya, mereka tidak menanam, tetapi mereka diberi makan oleh Bapa yang di surga. Apatah lagi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Jadi kita tak perlulah khawatir karena kita memiliki Allah Bapa yang sangat-sangat baik, yang berkemurahan, yang akan memberkati, yang pasti memelihara. Nah, jadi kemudian dalam ayat 28-32 Tuhan Yesus mengambil contoh bunga bakung di ladang, untuk melukiskan kasih Allah Bapa yang memelihara. Sangat baik pemeliharaan Tuhan kepada kita. Dia memelihara kita, dikatakan dalam Alkitab bahwa dia menggendong sejak dalam menjaga kita, mengasihi kita sejak dalam kandungan sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita, dia menggendong kita. Inilah kebaikan Tuhan yang sangat-sangat besar. Inilah yang digambarkan Tuhan itu maha baik, sungguh amat baik, penuh kemurahan, penuh kasih kepada setiap orang, setiap manusia. Oleh sebab itu, alasan kita tidak perlu khawatir adalah karena kita punya Allah Bapa, memiliki Allah Bapa. Yang kedua, alasan mengapa kita tidak perlu khawatir adalah kekhawatiran itu tidak pernah menyelesaikan masalah yang kita alami, betul, yang kita hadapi. Pada ayat 27, kalau kita lihat, Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa kekhawatiran itu tidak berguna. Walaupun makanan itu penting bagi pertumbuhan seseorang, kan? Memang betul kan, makanan itu penting, tetapi pertumbuhan itu sendiri Allah lah yang mengendalikan. Pertumbuhan itu sendiri Allah lah yang mengendalikan. Kita tidak ada kuasa pun. Contoh, kalau kita menanam suatu tanaman, kita hanya menanam. Yang berkuasa, yang membuatkan dia bertumbuh, siapa? Bukan kita kan? Tuhan. Luar biasa pemeliharaan Tuhan, luar biasa kasih Tuhan kepada setiap kita. Jadi waktu seorang anak bertumbuh menjadi dewasa, Allah menambahkan jauh lebih daripada sehasta. Wah, semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Jadi ini yang harus kita perhatikan, mengapa kita tidak perlu khawatir. Lalu yang ketiga, alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Karena pilihan untuk tidak khawatir adalah sikap percaya
dan ketaatan pada perintah Tuhan Yesus. Ini yang harus kita perhatikan. Pilihan untuk tidak khawatir adalah sikap percaya dan ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk tidak merasa khawatir, tidak khawatir, berulang-ulang yang mengingatkan. Tuhan mengingatkan kita akan perintah tersebut, mengatakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Tuhan mengajar agar kita menyerahkan segala keinginan kita kepadanya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat yang ke-6. Jadi Tuhan mengajarkan agar kita menyerahkan segala keinginan kita kepadanya dalam doa dan permohonan dengan penuh ucapan syukur. Ini yang harus kita perhatikan, alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Kalau tadi kita perhatikan alasan mengapa kita tidak perlu khawatir, seterusnya bagaimana mengatasi kekhawatiran. Tadi tema kita adalah mengatasi kekhawatiran. Sekarang kita lihat bagaimana mengatasi kekhawatiran. Pertama, percaya dan berserah kepada Tuhan. Ini yang harus saya dan Anda semua lakukan, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Untuk kita mengatasi kekhawatiran yang menguasai kehidupan kita, pertama harus kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Percaya adalah percaya sepenuhnya, percaya sungguh-sungguh kepada pemeliharaan, pertolongan, perlindungan Tuhan Yesus kepada kita. Perhatikan ayat yang katakan, hai orang yang kurang percaya. Dalam ayat 30 ini adalah kata, kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, arti sesungguhnya adalah, hai yang beriman kecil. Hai kamu yang punya imannya kecil, kurang percaya kan? Ungkapan ini dipergunakan 4 kali dalam Injil Matius, 1 kali dalam Injil Lukas, sebagai dorongan pertumbuhan maupun teguran, yaitu jangan menjadi orang yang kurang percaya. Kita katakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita katakan bahwa Tuhan itu sangat berkuasa. Kita katakan bahwa kita anaknya. Tetapi dalam masa yang sama kita khawatir. Kita kurang percaya akan janji Tuhan. Jangan kita menjadi pribadi yang seperti itu. Tetapi kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya dan berserah kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, bagaimana untuk kita mengatasi kekhawatiran kita. Berserah kepada Tuhan. Percaya, berserah kepada Tuhan. Ini yang harus kita lihat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi sebagai dorongan pertumbuhan maupun teguran, dikatakan ayat ini sesungguhnya jangan menjadi khawatir dan gelisah dalam bahasa asli dia. Sementara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah hidup dalam kekhawatiran karena mereka tidak mengenal Bapa di surga. Jadi bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tidaklah demikian. Sebab Allah Bapa yang mengetahui segala keperluan kita sebagai anak-anaknya, dengan penuh kemurahan Dia murah hati memberi apa yang kita minta kepadanya. Sebab itu Dia katakan, mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapat. Jadi kalau kita lihat daripada ayat 32, kata Yunani dicari dalam ayat 32, arti sesungguhnya adalah berusaha keras mencari. Ini arti asli dia. Kalau kita lihat, dicari dalam ayat ini, ayat 32, artinya adalah berusaha keras, berusaha gigih, berusaha dengan sekuat tenaga kita, sungguh-sungguh dengan keras untuk mencari. Jadi pencarian sekuat tenaga dengan kerja keras, dan walaupun banyak beban, banyak yang kita alami, tetapi berusaha mencari, berusaha keras, mencari dengan sekuat, sedaya upaya kita. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah mengejar harta benda,
karena kekhawatiran mereka dengan cara apa tadi? Dicari tadi kan. Arti itu tadi. Tuhan tidak menginginkan kita mengejar harta benda dengan cara seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan mau supaya kita mendahulukan mencari kerajaan-Nya dan kebenarannya. Jadi saat kita melakukannya, semua itu akan ditambahkan kepada kita. Karena itu tetaplah percaya dan setia kepada Tuhan. Pemazmur berkatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang kelima mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ketika kita tidak memiliki apapun selain Tuhan, itu cukup bagi kita karena memang hanya Dia yang kita perlukan. Okay? Mungkin kita tidak memiliki harta benda, tetapi jika kita memiliki Tuhan dalam hidup kita, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, cukup membuatkan kita merasa tenang, membuatkan kita merasa aman, membuatkan kita merasa dilindungi. Okay? Sebab Dia yang memelihara kita. Dan seterusnya pemazmur mengatakan lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup, Dia berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Ini lagu kan? Sebab Tuhan menopang tangannya. Juga dahulu aku muda, kata pemazmur, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, betul. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Mazmur 37, 23 sampai ayat yang ke-26. Itu bagaimana mengatasi kekhawatiran kita ya. Percaya dan berserah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat yang ke-33. Ayat 33 ini adalah ucapan yang menimbulkan kesan peringatan kepada sesuatu yang agung. Kalau Tuhan Yesus mengatakan carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Jadi arti sesungguhnya carilah dalam ayat ini, dia berasal dari kata zetio yang berarti mencari, adalah bentuk kata kerja aktif yang bermakna menunjuk terjadinya keasikan terus-menerus ketika mencari sesuatu, berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan kata Yunani untuk kata dahulu, carilah dahulu katanya kan, dalam ayat 33 ini yang bermaksud pertama dalam urutan ataupun kepentingan, dalam arti menempati tempat yang tertinggi dari semua kesenangan kita. Carilah dahulu. Ini tempat yang tertinggi, tempat yang tertinggi dari semua kesenangan kita. Bukan kesenangan kita yang dahulu. Ini artinya kita diminta untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya di atas segala hal. Jadi prioriti pertama dan utama kita setiap hari adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saat kita melakukannya, maka kita akan mengalami hal-hal yang dijanjikan Tuhan, yaitu semua akan diberikan. Semua akan diberikan dan ditambahkan kepadamu. Kalau diberikan ini, ditambahkan, kedua arti tersebut dalam bahasa aslinya, baik diberikan maupun ditambahkan, dapat kita pergunakan secara bersama-sama. Hal ini dapat difahami karena Allah yang mengetahui keperluan kita. Diberikan, ditambahkan, sama, berjalan seiring. Dia mengetahui keperluan kita. Ia juga akan menyediakan, memberikan dan menambahkan yang kita perlukan, baik jasmani maupun rohani.
Lalu apakah yang dimaksudkan dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Yang dimaksudkan dengan ayat ini, kerajaan Allah adalah otoriti dan pemerintahan Allah. Jadi kita harus menempatkan sungguh-sungguh kepimpinan, otoriti dan kekuasaan Allah dinyatakan melalui kehidupan kita dengan mencari kerajaan Allah. Berarti bahwa kita hendak melakukan dan memperlakukan kehendak dan otoriti Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, sedangkan kebenarannya di sini berkaitan dengan sifat ataupun karakter yang ada pada Allah. Mencari kebenaran di sini berarti kita berkata, bertindak dan bertingkah laku yang sesuai dengan karakter Allah. Itu artinya kebenaran. Okay? Kita bercakap, kita bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan karakternya Allah. Pertama-tama kebenaran yang kita cari adalah kedudukan kita yang benar di hadapan Allah melalui anugerah yang kita terima dalam Kristus. Roma 5:17. Kedua, dengan anugerahnya kita tetap berpegang pada kebenaran melalui kasih dan ketaatan kepada Allah. Jadi sebagai penutup firman Tuhan kita Yesus Kristus mengakhiri ajarannya tentang hal kekhawatiran ini dengan berkata, sebab itu katanya, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kan? Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari katanya cukuplah untuk sehari. Matius 6:34. Dalam bahasa aslinya untuk ayat ini, kalau kita lihat, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok akan mengurus persoalan-persoalannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi terjemahan yang lebih ringkas tetapi tepat adalah sebagai berikut. Biarkanlah hari esok menguruskan persoalannya sendiri. Lalu hal yang mengkhawatirkan, kekhawatiran dalam ayat ini adalah kata kerja dalam bentuk, kalau kita lihat kadang-kadang dipakai dengan arti biarkanlah. Sedangkan yang dimaksudkan dengan ayat kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, dia mengandungi makna bahwa kosan yang dimaksudkan jelas jasmani maupun rohani. Dia mengacu kepada persoalan-persoalan yang mungkin timbul. Dengan demikian maknanya jelas bahwa kita tidak perlu menambahkan masalah esok kepada masalah hari ini. Hari esok, masalah hari esok. Jadi Tuhan mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita masing-masing, para pendengar yang dikasihi Tuhan, setiap hari ada persoalan, entah kecil ataupun besar, yang harus kita hadapi dengan pertolongan Tuhan. Jika kita mengkhawatirkan hari esok, maka beban kita justru akan bertambah. Di sini kita mendapat pelajaran yang berharga dari Yesus Kristus Tuhan kita, agar janganlah khawatir tentang apapun juga. Hal yang sama juga dikatakan Paulus, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat yang ke-6. Jadi demikian juga dengan Petrus yang menasihati supaya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ini firman Tuhan yang menjadi pelajaran, yang menjadi pedoman untuk kita semua, jemaat dan para pendengar yang dikasihi Tuhan. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan mengajar kita supaya kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Jadi bagaimana kita mengatasi kekhawatiran hidup? Ada beberapa perkara yang telah kita pelajari bersama, dan kita juga belajar tentang apa bentuk-bentuk umum mengenai kekhawatiran, alasan mengapa kita tidak perlu khawatir, dan bagaimana mengatasi kekhawatiran hidup. Jadi ketiga ini harus kita perhatikan.
apa daripada aspek, daripada perspektif umum tentang kekhawatiran, alasan mengapa kita tidak perlu khawatir dan bagaimana kita mengatasi kekhawatiran hidup. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, para pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya berkat pemeliharaan, pertolongan, perlindungan Tuhan itu selalu ada bagi kita, dan Allah tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Yang walaupun ada orang yang menganggap bahwa pertolongan itu lambat, walau ada orang yang menganggap bahwa Tuhan lambatlah lambat bertindak, tetapi Tuhan tahu di mana bila kita memerlukan hal-hal yang tersebut. Oleh sebab itu, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan, maka yang lain akan ditambahkan kepada kita. Yang lebih utama adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan akan terus memelihara kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah ini, kesempatan yang sungguh indah dapat sama-sama mengadakan kebaktian melalui platform yang seperti ini ya Tuhan Yesus. Walaupun secara maya, namun kami percaya Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami ya Tuhan Yesus. Di saat kami tidak boleh beribadah di gedung gereja, namun kami punya cara untuk sama-sama berbakti, beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus, bersama dengan keluarga kami, masing-masing bersama dengan sahabat-sahabat kami ya Tuhan. Kami tahu Engkaulah Allah yang selalu ada dan Allah yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Tuhan, hamba berdoa bagi para pendengar, anak-anak-Mu Tuhan, walau di mana mereka berada yang telah mendengar firman-Mu pagi hari ini. Berkati mereka Tuhan Yesus melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan yang telah kami dengar bersama pada pagi hari ini, agar firman Tuhan tidak ditaburkan, disampaikan dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan yang disampaikan akan bertumbuh dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas berkat pemeliharaan pertolongan-Mu bagi kami dari awal ibadah kami sehingga selesai. Dan kami percaya berkatilah kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang, supaya dalam setiap apa yang kami lakukan, sungguh nama Tuhan dimuliakan, dan kami merasakan berkat-berkat pertolongan perlindungan daripada Tuhan, agar kami tidak merasa khawatir tentang apapun juga, seperti mana firman Tuhan yang telah mendorong menguatkan kami semua. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami, dengar dan jawablah permohonan doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hanya sampai di sini, ibadah kita hanya sampai di sini. Jumpa lagi, Tuhan memberkati.